Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pernah suatu masa ada seorang Yahudi ini taat sekali beribadat. Malam hari dia sholat, menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari dia membaktikan dirinya untuk kepentingan kehidupan di lingkungannya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, dan bahkan ketika ada perintah untuk berjihad, berperang, dia juga turut berjihad. Itu dia lakukan terus-menerus hingga usianya mencapai usia sepuh saat dia sudah tua. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan membagikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahagia sekali orang Yahudi itu dapat beribadah kepada Allah sepenuhnya sampai dengan saat dia usia tua. Sedangkan usia saya masih muda. Bagaimana nanti saya? Mungkin juga Tuhan tidak memberikan usia kepada saya seperti orang Yahudi itu. Terhadap pernyataan sahabat, maka turunlah surat yang sering kita dengar bacaannya pada setiap bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inti ayat ini yang sering kita bicarakan adalah adanya malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, nilai satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kawan-kawan yang saya hormati, memahami ayat ini hendaknya kita mengembangkan wawasan bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada hambanya. Allah tahu betul bahwa umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya pendek-pendek. Tetapi dengan pendeknya usia, itu tidak menjadi halangan untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah itu banyak sekali dan tidak mungkin bisa dihitung oleh manusia. Andaikan saja lautan itu dikumpulkan bersama seluruh isi langit dan bumi, maka kasih sayang Allah itu masih jauh lebih banyak lagi. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Lailatul Qadar itu hanya salah satu saja. Dan semuanya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menginformasikan semuanya kepada kita.
karena kita tidak sanggup menerimanya. Dikasih satu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai informasi, yakni informasi mengenai Lailatul Qadar. Wah, kita heboh. Padahal itu baru satu. Allah bisa saja memberikan kasih sayangnya dengan bentuk yang lain. Ingat, umpamanya ada orang yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh maksiat, tetapi ketika di ujung hayatnya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia menjadi orang yang taat beribadah, maka dia menjadi husnul khatim. Husnul khatimah bentuk lain daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ingat, ada bentuk lain. Ada seorang yang memberi minum anjing yang sedang kehausan, masuk surga meskipun dia sebelumnya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberikan kepada hambanya yang memelihara anak yatim. Allah juga memberikan kasih sayangnya secara istimewa kepada hambanya yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Luar biasa. Kita tidak mungkin menghitung berapa jumlah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Bukan hanya Lailatul Qadar. Yang terpenting bagi kita adalah tunaikan perintah Allah. Sesungguhnya kita diciptakan di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain untuk beribadah kepada Dia. Dan untuk itu Allah sudah memberikan koridor, sudah memberikan petunjuk, arahan kepada kita. Bahkan Dia mengutus Muhammad sebagai Rasulullah untuk membimbing kita menjadi tauladan. Dengan demikian, yang terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bicara tentang kesalahan, kekurangan, dosa manusia, itu semua kita sama. Memiliki banyak sekali kehilapan, kesalahan, dan dosa. Tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita, bersegeralah untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena Allah menunggu terus hambanya untuk meminta ampun. Ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu antara lain adalah orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, bagi kita tidak lain adalah dengan istiqomah menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya itu dengan mengikuti contoh Rasulullah dan melaksanakannya dengan ikhlas. Maka apabila kita sudah melakukan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepadanya untuk kita diterima sebagai hambanya yang mukhlisin, yang muttaqin. Sebab dengan begitu kita berharap kasih sayang Allah itu diberikan kepada kita dengan bentuk apapun, pada waktu kapanpun, terhadap perbuatan yang bagaimanapun yang kita lakukan.
Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah bulan Ramadan kita pada tahun ini, kita semakin menyadari, semakin bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah hambanya yang layak, kita adalah hambanya yang pantas mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Apabila Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, maka semuanya bisa Dia atur, semuanya akan Dia berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini ada artinya dan bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.